Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah wa yadfa'u anna balaya wa niqamah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfazu ayyid nahdlatal watan wa amir nahdlatal watanid diniyatal islamiyah bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat atau pejabat yang mewakili yang saya hormati, Bapak Ketua Yayasan yang sama-sama kita hormati, Al-Muhtaramun, para tuan guru, wabil khusus tuan guru Dr. Haji Solah Sukarnawadi MA yang sama-sama kita muliakan, Bapak Ibu para asatiz, ustazat MA Hamzan Wadi NWDI Pancor yang saya hormati, Bapak Ibu saudara para alumni MAK maupun MAH NWDI Pancor yang sempat hadir, yang saya hormati, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurulillah, kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala anugerah yang telah diberikan kepada kita bersama, terutama kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan reuni silaturahmi di tempat ini. Sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dengan harapan mudah-mudahan kita semua mendapat pertolongan dan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, reuni maknanya adalah bertemu kembali setelah berpisah yang cukup lama. Tadi dikatakan sudah sampai 8 tahun. Ini masa yang cukup lama, momen yang sangat tepat kita bereuni atau bersilaturahim, masih dalam suasana halal bihalal, syawalan, minal aidin al faizin al maqbulin, kullu amin wa antum bi khair, amin ya rabbal alamin. Reuni adalah pertemuan yang sudah lama kita berpisah. Tentu saja
setelah pertemuan ini atau di dalam pertemuan ini mungkin banyak kita akan menemui perubahan-perubahan. Saya membayangkan sebelum ini, karena tema yang ada di surat undangan adalah reuni akbar. Ya. Saya membayangkan aula ini penuh sampai di luar sana. Tetapi ternyata yang hadir ini seperti ini. Kalau menurut saya sih ini masih asgor, bukan reuni akbar. Tetapi kita yakin bahwa insya Allah manfaatnya akbar. Jadi reuni ini atau silaturahim ini pasti punya manfaat yang sangat besar. Pepatah mengatakan liqaul ikhwan jalaul ahzan. Bertemu dengan teman-teman itu adalah menghilangkan kesedihan. Liqaul ahbab liqahul albab. Bertemu dengan teman-teman yang sudah lama kita tidak ketemu, itu akan menjernihkan pikiran. Banyak lagi manfaat-manfaat silaturahmi itu. Tadi saya katakan karena saking lamanya kita tidak pernah bertemu, tentu di sini kita akan melihat adanya perubahan-perubahan. Satu contoh, dulu waktu Bapak Ibu alumni masih duduk di sini, masih belajar, itu kelihatannya kurus-kurus. Coba lihat foto lamanya ya. Kurus-kurus, kumisnya tipis. Tetapi sekarang setelah jadi alumni, penampilannya jauh berbeda. Gemuk, tampan, kumisnya tebal, jenggotnya juga ini udah panjang. Ini perubahan yang terjadi. Atau sebaliknya, dulu waktu saudara-saudara di sini, kami ini sebagai asatiz ustazat, terutama saya sendiri dulu, lebih-lebih pada zamannya Tuan Guru Solah waktu itu, saya agak gemuk begitu. Tetapi sekarang saya kurus, wajah sudah keriput, gigi sudah ompong, rambut sudah berubah warnanya. Ini perubahan-perubahan yang terjadi selama ini. Dulu MAH ini kelihatannya masih kumuh, ya. Tetapi sekarang udah berbeda. Nanti kalau habis acara boleh saya persilahkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara alumni, kalau ingin melihat bagaimana keadaan asrama, bagaimana kamar mandi, bagaimana dapurnya sekarang, boleh dilihat. Jadi ada perubahan-perubahan. Dan juga karena lamanya kita tidak pernah ketemu. Ya. Ini merupakan satu kesempatan untuk kita bernostalgia. Ya, pasti kita punya kenangan lama yang tidak bisa terlupakan masing-masing kita. Pasti ada, saya yakin itu.
Jadi di sini kita akan saling menceritakan. Kita ketemu dengan teman-teman kita yang sudah lama tidak pernah ketemu. Di sini kita bisa tukar informasi, tukar pikiran. Kita akan tahu teman kita kerja di mana, tinggal di mana, keadaannya seperti apa saat ini, dan lain sebagainya. Masing-masing kita punya kenangan yang tidak bisa dilupakan. Saya punya kenangan yang sampai sekarang tidak bisa dilupakan. Ini sebagai contoh saja. Dulu pernah saya punya sepeda motor teketer, mau pulang tidak hidup, tidak bisa nyala. Tetapi alhamdulillah ada Tuan Guru Sholah yang mendorongkan saya motor itu sampai hampir di pintu gerbang sana. Baru dia menyala, baru dia hidup motor saya. Akhirnya bisa sampai ke rumah. Ini yang tidak bisa saya lupakan. Dan ternyata alhamdulillah Tuan Guru Sholah ini jadi Tuan Guru sekarang. Masya Allah. Ini kenangan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara juga tentu masing-masing punya kenangan lama yang menjadi sejarah bagi masing-masing kita. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sedikit yang akan bercerita tentang bagaimana perkembangan MAH saat ini. Berangkat daripada visi dan misi kita di sini. Kalau visi kita mungkin saudara-saudara sudah membaca ya. Visi MAH Hamzah Nuadi ini adalah terkemuka dalam penyelenggaraan pendidikan dan unggul dalam pengamalan ajaran Islam. Itu visi kita. Kemudian salah satu misi ya adalah mengembangkan pendidikan yang berkualitas dan menumbuhkan keteladanan yang Islami. Ini salah satu misi. Nah, sekarang mengembangkan pembelajaran yang berkualitas. Tentu bagaimanapun sebuah lembaga tentu tidak akan bisa mengembangkan pembelajaran yang berkualitas tanpa didukung oleh sarana prasarana yang memadai. Tidak akan mungkin kita akan bisa unggul dalam keteladanan yang Islami kalau sarana prasarana itu tidak representatif. Lebih-lebih kita di MAH Hamzah Nuadi NWD ini ada putra dan putri. Tidak mungkin putra putri itu akan ditempatkan ke tempat yang satu tanpa terpisah. Di sini walaupun ada putra putri tetapi berbeda. Sejak dulu kelasnya lain, asramanya lain, bahkan jauh sebelumnya saya sudah menetapkan bahwa kalau yang putri pengasuhnya harus putri, yang putra pengasuhnya harus putra. Beda dengan yang dulu. Kalau yang dulu putri pengasuhnya bisa putra. Tetapi sewaktu saya jadi kepala madrasah, saya rubah itu semuanya. Yang putri wajib pengasuhnya putri, jangan putra.
Dan tidak boleh sembarangan masuk di asrama putri ini kecuali kalau diizinkan oleh pengasuhnya. Nah, inilah usaha-usaha yang kita ikhtiarkan supaya kita bisa mencerminkan keteladanan yang islami di MA Hamzanwadi ini. Lebih-lebih kalau TGB itu kemarin waktu ijtima itu sangat menekankan kepada seluruh kita, seluruh pimpinan organisasi, jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan di madrasah kita. Jadi salah satu usaha kita adalah seperti itu. Itu pun tidak mungkin akan bisa kita laksanakan tanpa ada sarana prasarana yang memadai. Nah, kemudian terpaksa saya singgung masalah bagaimana sarana prasarana, karena di surat undangan itu saya baca di situ ada disinggung masalah pembangunan asrama putra. Jadi alhamdulillah kita di MA Hamzanwadi ini kita sudah mulai merangkak sedikit demi sedikit, setahap demi tahap begitu, untuk berani membangun. Ini bukan berarti MA Hamzanwadi atau MAK ini punya dana yang banyak, tidak. Makanya Bapak Ketua Yayasan nanya sama saya waktu baru mulai bangunan itu, dari mana dananya? Itu dana yang kami tabung kalau ada sisa makan santri. Saya bilang kepada beliau, kita tabung dari tahun ke tahun, kemudian bisa berjumlah sampai kita bisa mengawali pembangunan gitu. Ya karena kenapa bisa menabung sisa makan santri umpamanya? Kalau kita hitung SPP-nya kan 450, uang makannya bukan SPP, uang makannya. Nah, terus kita hitung sehari itu dia makan, kita hitung sekali makan itu 5.000 harga nasi bungkus. Bahkan tak ada nasi bungkus yang harga 5.000 sekarang ya. 3 kali makan berarti 15.000. Kemudian kali 30 hari habis yang 450.000 itu untuk makan aja. Habis itu. Pas habis, tidak ada sisa. Nah, kemudian kenapa bisa kita nabung sedikit-sedikit? Kalau ada libur santri umpamanya, liburnya 1 minggu, libur semester, di situ kita alihkan untuk tabungan pembangunan. Untuk honor, untuk yang lain-lain tidak ada, karena yang dikeluarkan itu cuman yang 450 itu saja, tidak ada keuangan lain di MA Hamzanwadi ini. Nah, tetapi untuk tahun ini mohon izin kepada Bapak Ketua Yayasan, kami terpaksa naikkan sedikit uang makan santri itu dari 450 menjadi 550. Baru kami bisa nanti mengatur keuangan itu. Untung ada dana bos. Dana bos kita itu kecil karena santri kita kan kecil di sini, bukan seperti muallimin muallimat. Nah, itulah yang kita kelola. Itu sepinter-pinter kita mengolah keuangan itu sehingga honor guru tidak pernah kita hutang, yang lain-lain untuk biaya renovasi, biaya pengecatan dan sebagainya dari sana kita atur. Jadi kita tidak pernah membangun di sini karena ada bantuan dari pemerintah. Ini membangun dengan dana sendiri, bermodalkan keberanian dan tawakal kepada Allah. Saya berprinsip dengan guru-guru kita yang ada di sini, saya ajak, mari kita membangun, membantu yayasan. Jangan kita memberatkan yayasan.
bagaimana kita berkontribusi selama kita mengabdi di madrasah ini. Saya ajak dengan gambaran kalau kita bangun rumah sendiri, selesai dengan kita sendiri gitu. Sekarang berapa banyak guru-guru kita di sini, kemudian itu kita kepung. Berapa banyak alumni, berapa banyak wali santri. Itu saya ajak tanpa mematok berapa keikhlasannya. Alhamdulillah sekarang bangunan asrama putra kita ini yang lantai 2 yang anggarannya adalah 2,7 ya. Sekarang alhamdulillah dengan berkat dukungan dari semua asatiz ustazat kita, ada yang nyumbang 1 juta, 2 juta, ada yang 5 juta, ada yang alumni juga ada yang ngirim sumbangan 500.000, 1 juta. Itu udah ada catatan-catatannya. Wali santri juga ada yang nyumbangin kita walaupun hanya beberapa. Alhamdulillah sekarang lantai 1 sudah bisa ditempati oleh santri kita sekarang dalam waktu kurang lebih 3 bulan ya. Tinggal lantai 2. Lantai 2 ini mudah-mudahan berjalan terus sesuai dengan kemampuan dana kita. Nah, inilah perkembangan tentang sedikit ya DMA Hamzah Wadi NWDI saat ini. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa barokah ya dan manfaat untuk kita sendiri dan untuk perjuangan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat yang sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.